Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adam al-asma'a ay asma' al-musammayat kullaha hatta al-qas'ah wal qashi'ah kusai'ah wal musaghar ini musaghar ya. Terus wal fuswa wal fusayyah wal mihrafa bi an alqa fi qalbi ilmaha ثم عرضهم على المسميات وفيه تهليب الأقلاء على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة وجواب الشرط دل عليه ما قبله قالوا سبحانك تنزيها لك عن الاعتراض عليك لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته. Kita kembali kepada tafsir yang dahulu. Wa idh qala rabbukal malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah berkata kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, bisa ja'ilun bimakna sa'irun, berarti punya maf'ul bih, dua maf'ulain, khalifah maf'ul bih awal, fil ardi jadi maf'ul bih tsani. Tapi kalau ja'ilun diartikan khaligun, berarti khalifah jadi maf'ul bih. Fil ardi muta'alliq aja. Ya. Idh qala rabbuka lil malaikati, ketika berkata Tuhanmu kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku jadikan di bumi ini khalifah. Khalifah di sini bukan berarti pengganti Allah. Khalifah itu bisa bimakna makhluf, bisa bimakna khalif. Yang dimaksud khalifah di sini, coba jangan guyon ya. Khalifah yang dimaksud khalifah di sini ini bukan berarti pengganti Tuhan, tapi yakhlufuni fi tanfidhi ahkami, untuk bisa melaksanakan tanfid ahkami, hukum-hukumku, fiha, di atas bumi. Jadi Allah Maha tahu bahwa manusia ini tidak mungkin akan bisa langsung mengambil daripada Tuhannya. Tidak mungkin akan bisa langsung dengan Tuhannya. Jangan dengan Tuhan, dengan wasita malaikat nggak mampu manusia ini. Maka Allah mengutus para nabinya sebagai khalifah, mengutus para nabinya sebagai khalifah. Khalifah di sini artinya yang Allah Subhanahu wa taala menerangkan hukum, memerintahkan hukum, ada awamir, ada nawahi, ada aturan-aturan yang Allah berikan tadi itu lewat ini orang. Jadi kalau bahasa sekarang delegasi, karena tidak mungkin manusia tadi itu langsung akan bisa berhubungan dengan Tuhannya. Jangan dengan Tuhan, dengan malaikat aja nggak mampu. Maka dibuatlah manusia disebut inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pertama khalifah di bumi adalah Nabi Adam. Itu fi alamil ajsad. Tapi fi alamil arwah, khalifah pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sayyidul anbiya. Sayyidul anbiya, padahal diutus ada di akhir, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya. Para nabi sebelumnya itu
dipimpin oleh Rasulullah SAW karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengangkat beliau sebelum diwujudkan alam semesta. Nah, bi'tibar alamil ajsad, khalifatul awal adalah Nabi Allah Adam. Tapi bi'tibar alamil arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu, maka berkata para malaikat, ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfikud dima. Apakah engkau ya Allah, ada yang menyatakan bahwa malaikat ini malaikat khusus, ada malaikat umum. Kalau malaikat umum seluruh para malaikat, ada malaikat khusus kemarin ada diterangkan kan bahwa di situ di bumi ini ada makhluk yang disebut Banil Jan. Kemudian mereka diusir, kemudian lari kepada Jazair, kepada gunung-gunung oleh para malaikat tadi itu. Malaikat ini, malaikat khusus yang diperintahkan untuk mengusir ini. Ya, yang menyatakan ya Allah, apakah engkau akan ataj'alu menciptakan fiha di bumi man yufsidu fiha wa yasfikud dima, karena mereka yang mengusir ini. Tapi ada menyatakan lah itu malaikat secara umum, seluruh malaikat. Seluruh malaikat menyatakan demikian. Artinya malaikat secara umum man yufsidu fiha, orang yang membuat fasad di bumi, membuat kerusakan di bumi. Wa yasfikud dima, makhluk yang membuat kerusakan di bumi. Wa yasfikud dima, dan yang mencacarkan darah. Terjadi pembunuhan. Yarfa'uha bil qatli, dengan pembunuhan. Kama fa'ala Banul Jan. Wa kanu, ada Banul Jan fiha di bumi. Ada menyatakan Banul Jan ini dari jin. Raisuhum iblis. Ada lagi yang menyatakan itu makhluk lain. Itu makhluk lain. Karena itu ada yang menyatakan itu yang ditemukan sekian juta tahun itu mungkin itu Banul Jan, paham ya? Tapi bukan itu adalah nenek moyang daripada manusia, bukan, lain, makhluk lain sudah. Itu disebut Banul Jan mungkin, paham ya? Wakanu falamma afsadu, maka ketika mereka membuat kerusakan Banul Jan ini, arsalallahu alaihimul malaikah, Allah mengirimkan kepada mereka para malaikat, fataraduhu, maka mengusir para malaikat mereka Banul Jan ilal Jazair, kepada pulau-pulau tertentu, wal jibal, dan gunung-gunung. Ini alagol yang pertama. Ada lagi yang menyatakan bahwa Allah menumpas mereka, meniadakan mereka, dan itu memang ditemukan bahwa di bumi ini pernah kejatuhan meteor atau bintang yang besar tadi itu, sehingga lebih daripada separuh bumi waktu itu hancur. Makhluk hidup yang dahulu sekian juta tahun tadi itu binasa semuanya. Mungkin itu yang terjadi. Baik. Alakul hal, dari gol pertama atau daripada gol yang kedua, yang jelas para malaikat tadi itu mengucapkan ini. Terus apa tujuannya malaikat? Apakah itu adalah inti God? Malaikat itu berarti menentang Tuhan? Enggak, bukan. Jadi tidak ada malaikat itu menentang Tuhan. Makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah adalah para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Cuma begini loh, malaikat ini bukan berarti mengetahui semua ilmu, enggak. Karena itu ada hal yang tidak diketahui oleh malaikat, dan malaikat tadi ini ingin tahu, karena ada makhluk yang Allah ciptakan di bumi begitu, apa enggak begini? Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia ini dengan 3 unsur, dengan 3 kekuatan. Ada guwah syahawiyah,
Ada guwah ghadabiyah, ada guwah agliyah. Guwah syahwiyah, ada syahwat manusia. Ya, makan, minum, kawin. Guwah ghadabiyah, emosional ada. Guwah agliyah belum dikenal sama malaikat. Belum dikenal sama malaikat. Dulu terjadi di bumi yang ada adalah syahwiyah dan ghadabiyah. Agliyah mereka nggak kenal masih. Mereka hanya menilai itu. Karena itu dia mengatakan, ada apa perlu ya? Allah ini menciptakan di bumi ini jangan-jangan seperti itu terjadi. Makhluk yang ada syahwat, makhluk yang ada ghadab. Jangan-jangan yufsidu fiha wa yasfikud dima, karena ada syahwat, yufsidu fiha, bisa berbuat maksiat. Wa yufsikud dima, karena ada ghadab. Lah agelnya ini tidak kenal masih. Yang jelas dengan syahwah dan ghadab saja itu akan yurithun nagas. Dia nggak paham bahwa di situ ada yurithul fadl dengan agliyah tadi ini. Malaikat lam yamduru lithalithah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak. Nah, kalau Allah itu pingin makhluk yang untuk beribadah aja, untuk membesarkan Allah aja, kami sebut makhluk yang diciptakan untuk ibadah. Ya? Kalau hanya untuk ibadah, untuk bertasbih, untuk itu, kami diciptakan untuk itu. Perlunya apa membuat makhluk ada di bumi dijadikan khalifah lagi? Kok nggak kita aja langsung dijadikan khalifah ada di bumi? Kan kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya takdis dengan tasbih? Sama sebetulnya. Tanzihullah amma la yalik bihi. Mensucikan Allah daripada yang tidak layak bagi Tuhan. Tapi ada di sini tasbih bermakna ibadah. Tasbih di sini bermakna ibadah zahiriyah. Takdis di sini adalah bermakna al-i'tiqadat al-batiniyah. Paham ya? Ibadah zahir disebut tasbih dari sini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika ay mutalabbisina bihamdik. Naqul subhanallah wa bihamdih. Secara zahir kami ibadah dengan tasbih. Wa nuqaddisulak, secara i'tiqad kami mensucikan Allah, membesarkan Allah. Tapi sebenarnya tasbih dan takdis sama. Tapi ada di sini dibedakan untuk ada di sini. Bahwa at-tasbih al-ibadah al-zahirah wa takdis adalah al-i'tiqadat al-batinah. Maka malaikat menyatakan fanahnu ahaqqu bil istikhlafi hasa. Kita karena sudah mentasbih Allah, beribadah kepada Allah, ya seharusnya kita yang dijadikan khalifah. Faham ini? Bukan intigat, tapi malaikat ingin mengetahui jawaban yang persis. Kadang-kadang orang itu semakin tinggi derajatnya semakin ingin tahu. Itu wajar. Semakin ingin tahu apa rahasia itu, diteliti. Itu satu hal sebetulnya bukan karena ingin menentang, tapi semakin ingin tahu, semakin ingin kenal gitu. Dan itu terjadi. Nabi Allah Ibrahim juga begitu kan? Kaifa tuhyil mauta? Bagaimana engkau ya Allah menghidupkan yang sudah mati nih, yang udah hancur semuanya nih. Mungkin tulangnya ada di barat, ada di timur. Kaifa tuhyil mauta? Awalam tu'min? Gak beriman kamu Ibrahim? Bala, beriman. Cuma kepingin tahu, walakin liyatma'inna fi qalbi. Tapi supaya tenang hati ini, kepingin tahu, saking kepingin tahunya itu. Allah Maha tahu bahwa ini bukan karena keraguan Nabi Ibrahim minta, maka
dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, dah kumpulkan inti potong 4 daripada macam burung, hancurkan semuanya, sak tulangnya, sak itu campur aduk sudah, sak bulu-bulunya. Kemudian taruh ada di gunung-gunung yang berbeda. Wis mari diudek taruh. Sumat'uhunna yatinaka sa'ya. Kemudian panggil. Gagak. Jadi burung bagai tulangnya dari mana-mana, dagingnya dari mana-mana yang sudah dibagi ada di gunung-gunung tadi itu, sak rambut-rambutnya semuanya kumpul jadi satu, kemudian datang kepada Nabi Ibrahim. Nggak pakai diukir lagi ini, nggak harus kumpul jadi satu, merak, datang lagi, utuh lagi. Walakin yatma'inna fi qalbi. Begitulah para malaikat. Di sini soalnya bukan ta'annud. Bukan soalnya malaikat ini karena keraguan, tapi malaikat tadi ini tanya kepada Allah untuk supaya ingin tahu apa hikmahnya itu. Masya Allah.